terkait kemarin sidang PMH Nikita Mirzani kan mediasinya bisa dikatakan deadlock ya atau kurang berhasil. Terkait hal tersebut sebagai kuasa hukum perdata Nikita Mirzani gimana Bang mungkin menanggapinya Bang? Baik ya, pertama-tama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat sore ya. Begini rekan-rekan ya, sebenarnya kalau pertanyaannya bagaimana sih kemarin proses mediasi ya, itu tidak ada deadlock ya. Itu memang berjalan sesuai dengan ketentuan. Karena memang salah satu persyaratan perkara perdata itu kan harus melalui namanya mediasi ya. Nah kemarin mediasi itu berjalan dengan baik lah ya. Nah memang sedikit ada kendala karena rencananya kita akan menghadirkan ya prinsipal ya di kita, cuma kan ada kesalahan teknis kemarin sehingga tidak bisa kita hadirkan ya. Namun hasilnya kemarin disepakati, ada hal yang disepakati bahwa kita dianjurkan untuk mengajukan penawaran ya terkait dengan perdamaian itu. Nanti selanjutnya hari Selasa depan ya kalau saya tidak salah itu nanti penawaran dari kita memberikan penawaran, nanti mereka jawab seperti itu. Artinya penawaran itu sendiri nanti bakalan dipikirkan juga dong berarti Bang sama pihak sebelah, apakah penawaran dari pihak Nikita ini masuk atau enggak, begitu nggak sih Bang mungkin Bang? Ya tentu dong, namanya penawaran kan, tentu kan mereka ada hitung-hitungannya. Namanya kan mau berdamai itu kan harus hal yang disepakati. Kita tawarkan begini, kemudian nanti kan ditanggapi ya kan oleh lawan. Kalau misalnya memang sudah sepakat, berarti terjadi perdamaian. Kalau tidak, berarti tidak terjadi perdamaian. Nah, lanjut ke pokok perkaranya gitu ya. Penawaran seperti apa sih Bang yang di Abang ajukan ke pihak mereka sendiri? Begini sebenarnya ya, kalau itu ditanyakan ke saya selaku PH, mungkin saya tidak bisa memberikan jawaban yang maksimal ya. Dengan alasan bahwa sebenarnya kalau dalam mediasi itu hak mutlak ya, prinsipal ya. Kalau pengacara ini hanya memberikan arahan yang positif. Nah, ketika misalnya memang klien itu tidak bisa hadir, ya tentunya kan ada namanya kuasa istimewa. Nah, di dalam kuasa istimewa itu ada hak kita untuk memutuskan. Nah, sementara ini kan kita kan bersedia hadir ya, sepanjang itu memang memenuhi syarat nantinya ya. Artinya kan kita tahu bersama bahwa kita ini masih dalam tahanan ya, tentu kan untuk menghadirkan itu kan ada syarat administrasi yang harus kita selesaikan. Nah ketika itu misalnya memang bisa selesai ya, mungkin kita nanti yang akan menyampaikan bahwa apa sih sebenarnya isi daripada perdamaian itu yang ditawarkan oleh kita ya, seperti itu kira-kira. Oke, berarti minggu depan ini kita bisa hadir? Ya, pastikan hadir Bang. Seharusnya ya kalau kita mengacu kepada hukum ya, bukan hukum ya, mengacu kepada SEMA ya, terkait dengan mediasi itu di situ kan disebutkan dengan jelas bahwa yang para pihak itu wajib. Artinya para pihak itu wajib ya, setiap sebenarnya mediasi wajib dihadirkan para pihak, terkecuali ada 4 hal tadi itu, misalnya sakit ya, atau dalam pengampuan ya kan, ataukah misalnya berada di luar negeri atau sedang menjalankan tugas negara. Nah sepanjang itu tidak ya, pengecualian itu maka wajib datang sebenarnya ya. Pengacara itu kan tidak punya kewenangan di situ, tidak boleh, karena ini kan persoalan yang bersangkutan dengan prinsipal. Ya harusnya dia duduk bersama, berbicara, tawar menawar. Nanti kalau sudah selesai, sudah oke, dibuatkan pandading. Berarti kalau sudah sepakat, berarti artinya perkara ini sudah berhenti, tidak lagi masuk pokok perkara, gitu ya. Karena terkait kemarin kedua belah pihak nggak datang, mungkin gimana? Kan menurut kalian kan harusnya datang ya, wajib. Nah kemarin nggak datang gimana? Kecewa gak? Ya seharusnya datang, makanya kemarin kan kita upayakan
Karena kita paham benar terkait masalah Perma nomor 1 itu tahun 2016 itu, bahwa yang wajib hadir itu adalah para pihak, wajib loh ya. Makanya kemarin kita usahakan, tapi kita terkendala, ada kendala teknis ya, masalah administrasi kemarin itu ya. Ada memang suratnya itu kemarin dari penetapannya dari Pengadilan Tinggi itu, di situ disebutkan bahwa boleh dikawal oleh polisi ya, sama pihak Pondok Bambu ya. Nah, namun kepala Pondok Bambu berpikir bahwa ini kan masih tahanan bukan terpidana, tentunya kan masih hak jasa kira-kira gitu ya. Tapi kan kita tidak mau persoalkan itu, akhirnya mungkin minggu depan kita coba menghadirkan ya. Karena memang itu wajib. Seharusnya juga tergugat juga harus datang loh ya. Karena itu adalah kewajiban, bukan ini mengada-ngada. Ya semuanya kan bisa diakses itu ya. Perma nomor 1 tahun 2016 itu terkait masalah perdamaian itu. Dan pengacara di situ hanya hadir untuk memberikan saran, masukan, tata caranya bagaimana, ya kan? Nah, ketika misalnya salah satu prinsipal tidak datang, maka itu kan harus ada namanya kuasa istimewa. Nah, di dalam kuasa itu ada hak untuk memutuskan, gitu ya. Tapi kalau boleh tahu Bang, poin utama dari gugatan perdata tersebut apa sih Bang? Poin utamanya Bang mungkin Bang? Apa? Poin utama dari gugatan Niki terhadap Reza Gadis itu apa sih Bang? Ya, kan sudah berulang kali kita bilang ya, bahwa memang perbuatan pidana yang dituduhkan kepada Nikita Mirzani dengan gugatan perdata juga diajukan itu hal yang berbeda ya. Nah, perlu juga kita garis bawahi bahwa kalau di luar sana mengatakan bahwa ada ya praktisi hukum yang mengatakan bahwa Nikita kan sudah terbukti ya, terbukti bersalah lah ya. Tapi kalau mereka mengatakan itu terbukti bersalah, saya pikir ya kalau orang awam biasalah ya, terbukti bersalah. Tapi ini kan hukum kita itu kan mengenal namanya asas praduga tidak bersalah ya. Sepanjang itu belum ada putusan hukum yang mengikat atau ingkrah, orang itu belum bisa dikatakan bersalah ya. Jangan sampai nanti dipremi lagi, kan dia sudah terbukti bersalah, gugur dong perdatanya, kan juga hal yang berbeda. Beda, artinya gini, apapun yang kita lakukan itu tentunya kan semuanya kita lakukan itu tentu ada landasan yuridis ya. Apalagi kalau penggugat itu tentu beban pembuktiannya itu ada sama penggugat. Tentunya dia menggugat itu ya tentu sudah siaplah bukti-bukti ya. Persoalan apakah menang atau tidak nanti kan hakim yang menilai ya. Ya, kita juga tidak bisa terlalu hiporia bahwa kita akan menang, kita akan kalah atau bagaimana ya. Yang jelas bahwa semuanya kan masih dalam proses ya, seperti itu.